Oke, teman-teman, kita sekarang lanjut ke .NET Service-nya ya. Nah, di sini saya udah bikin .NET Service-nya pakai .NET 8. Nah, kalau misalkan ada yang belum bikin, bisa bikin dulu .NET New Web API min N gitu. Namanya apa gitu. Kalau misalkan itu yang belum. Karena di sini saya udah bikin. Jadi saya akan jelasin satu-satu di sini. Untuk package yang diinstal di sini yang pertama itu adalah MongoDB drivernya ya. Karena kita pakai MongoDB untuk database-nya. Yang kedua ada .env untuk um, nge-consume environment yang ada di file env ini. Nah, di sini udah ada beberapa environment. Ada host, port, username, password, sama database. Nah, ini buat si database MongoDB-nya atau connection-nya nanti. Kita lanjut ke ini dulu, data konteks dulu pertama. Pertama bikin data konteks. Saya di sini bikin data konteks buat nge-get si connection stringnya yang pertama ya. Terus yang kedua database-nya juga. Gitu. Nah, terus saya bikin function di sini buat nge-get si collection-nya. Karena kalau di MongoDB kan ada collection. Jadi kita bikin dynamic aja nanti pas di repository-nya. Nge-refer ke si function get collection ini gitu. Buat nge-get si collection. Oke, habis data konteks ini dibikin, kita implement di root filenya atau di program CS-nya. Yang pertama, kita load dulu si environment yang tadi ada di file env ini, yaitu host, port, username, password sama database-nya apa aja. Terus selanjutnya kita configure. Jadi si data konteks yang tadi di sini itu pakai iOption buat ngebinding si modelnya. Nah, si modelnya ini apa aja? Yang pertama ada connection string, yang kedua ada database name, yang nantinya buat di get value-nya di data konteks ini gitu. Nah, lanjut lagi ke sini saya configure buat si apa namanya? Si model MongoDB ini. Connection string-nya saya bikin pakai file atau value yang ada di file environment, terus database-nya juga gitu. Jadi kalau misalkan udah dikonfigur untuk si model MongoDB-nya, saya hidupin si konteksnya pakai singleton di sini. Karena kenapa pakai singleton? Karena biar ini sih running dari awal gitu, idle-nya dari awal si service up gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai add scope, jadi dia itu akan nge-up si MongoDB-nya gitu ya, sesuai request. Jadi dia akan ngerilis ketika si request tersebut udah ke terminate gitu ya. Terus nge-create connection lagi nantinya. Nah, kalau misalkan add singleton itu enggak. Jadi dari awal terus idle. Matinya itu sampai si service-nya mati gitu. Nah, kalau ini matinya kan kalau si request udah selesai gitu ya. Nah, dia akan mati sendiri atau connection-nya ngerilis gitu. Nah, abis dari sini saya bikin interface-nya atau saya jelasin dulu deh yang ada di sini, yang ada di program ini. Yang pertama kan tadi environment-nya, terus kedua configure untuk si MongoDB modelnya, ketiga kita hidupin, yang keempat kita add controllers karena kita pakai controller di sini gitu ya. Terus add course juga, sama kalau ini default biasanya ya. Kalau Swagger nih, biasanya development pasti ada. Terus yang selanjutnya adalah map controller, dia buat nge-routing yang ada di dalam user controller gitu. Nah, lanjut sekarang kita bikin interface-nya dulu. Interface buat si user. Si user ini saya bikin ada get all, get ID gitu ya. Nge-create, update sama delete juga.
Terus nanti kita implementasi di user repository ini gitu. Nah, di sini ada cancellation tokennya juga. Cancellation token itu tujuannya untuk ketika si front end gitu ya, atau ketika kita ngehit si API tersebut, ketika dia di terminate dia akan nge-clean up gitu ya si apa ya si sampahnya lah intinya gitu dalam runtime-nya. Itu gunanya pakai cancellation token di sini biar nggak berat prosesnya nanti. Terus di sini ada create user juga, dia pakai user model ya parameternya. Nah, saya udah bikin modelnya di sini. Modelnya itu user model. Nah, di sini. Di sini ada ID-nya yang pertama. Terus yang kedua ada name, email sama password sesuai yang ada di collection user ya, yang di MongoDB yang tadi awal kita udah jelasin gitu. Lanjut lagi ke sini interface-nya. Update sama delete. Update kalau parameternya dia butuh user model, terus kalau delete dia cuma string aja sama kayak get by ID. Nah, setelah si interface-nya udah dibikin, lanjut kita implementasi si interface tersebut. Nah, di user repository ini yang pertama ada Amigo collection. Dia buat ngeget si collection-nya. Yang tadi udah dibikin pertama di data context si function-nya. Nah, ini kita akan ambil si function get collection ini di user repository. Nah, saya bikin konstruktornya, terus saya panggil si collection yang tadi udah di define pertama. Saya isi value dengan ngeget function get collection dari data context pakai parameternya user. Karena collection yang ada di database MongoDB yang pertama tadi itu adalah user namanya gitu. Yang pertama di sini ada create user. Create user buat nge-insert gitu ya. Di parameternya yang pertama ada user. Terus yang kedua ada cancellation token sesuai yang ada di interface lah, intinya kayak gitu. Dia pakai insert one asynchronous karena di sini saya pakai task buat asynchronous. Terus yang kedua ada delete di sini. Nah, kalau misalkan ada parameter ID di sini, si MongoDB menyarankan buat bikin filter buildernya dulu. Jadi saya bikin filter builder dulu di sini buat nge-get si ID-nya gitu. Atau bisa juga sebetulnya pakai properti-properti lain gitu si builder ini. Contoh yang ada di collection user ini kan ada name, email sama password gitu ya. Jadi filter equal name-nya apa sama dengan name juga gitu ya. Atau mungkin properti lain. Ini hanya sekedar ini aja sih, filter builder aja gitu. Nah, terus di sini saya pakai delete one asynchronous yang mana dia itu butuh satu parameternya yaitu filter buildernya, yang kedua cancellation token. Selanjutnya ada get all user. Saya nge-returnnya yaitu array of user model. Jadi nge-get all di sini pakai function yang find gitu ya. Terus to list async. Lanjut lagi di sini ada get user by ID, parameternya sama ID juga, dan cancellation token. Kalau misalkan ada ID, saya bikin filter buildernya dulu. Nah, terus di sini collection.find filter buildernya first or default asynchronous. Nah, lanjut di sini ada update user. Dia ada dua parameter ya, user model sama cancellation token. Pertama saya ini dulu build dulu si filter buildernya buat ngeget si ID-nya. Terus pakai function yang replace one asynchronous. Jadi yang pertama parameternya itu adalah filternya dulu. Terus yang kedua objek yang mau diupdate-nya apa aja gitu. Terus yang ketiga ada cancel tokennya. Oke, udah nyampe repository, lanjut kita ke controllernya di sini. Nah, dari controller ini saya ambil si interface yang ada di
repository tadi gitu. Buat apa? Buat ketika kita bikin si function HTTP-nya gitu. Kita ambil dari interface yang ada di repository. Nah, saya bikin constructor, terus saya panggil si interface-nya. Yang pertama saya bikin HTTP get dulu yang buat nge-get all. Nah, di sini saya pakai action result untuk tasknya karena saya mau return-nya spesifik ini ya, spesifik model gitu. Jadi list user model. Atau mungkin kalau misalkan kita pakai builder buat respon juga bisa gitu. Respon builder. Di get all user ini saya bikin satu parameter aja, cancellation token, tapi saya kasih dulu si value-nya default gitu. Di sini kita ambil get all user yang ada di interface buat ngambil si user listnya gitu. Terus kalau misalkan emang udah ada, di return langsung si usernya. Lanjut ke get by ID-nya. Di sini ada dua parameter ya. Yang pertama ada param ID-nya, terus yang kedua ada cancel token-nya. Nah, di sini kalau misalkan si get user by ID ini dia pakai string ID gitu. Nah, di sini saya implementasi buat nge-parsing dulu si ID-nya gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk dia akan ngevalidasi dulu apakah si ID yang dipassing based on parameter tersebut itu valid atau tidak gitu. Karena ID ini kan ngerujuk ke objek ID yang ada di MongoDB-nya gitu. Jadi si MongoDB itu dia nge-create ID dengan tipe hexastring 24. Jadi saya validasi dulu di sini si ID-nya. Kalau misalkan dia salah gitu ya atau invalid, saya return bad request gitu. Nah, terus kalau misalkan dia valid ID-nya, baru saya ambil ke datanya. Get user by ID. Kalau misalkan ada atau enggaknya. Kalau misalkan enggak ada, saya return not found. Dan kalau misalkan ada, ya saya return si ID-nya gitu. Berbentuk objek. Ya benar. Objek user. Lanjut lagi di sini ada HTTP post buat nge-create ya. Saya returnnya cuman message string aja nantinya. Yang pertama parameternya atau body requestnya itu user request. User request saya bikin di sini. Nah, user request itu cuma 3. Ada name, email, sama passwordnya. Cuma 3 doang. Nah, user request yang kedua ada cancellation token. Lanjut di dalamnya saya bikin user model karena si create user yang ada di interface tadi itu dia butuh model, butuh typing ya, user model, bukan user request gitu. Tapi ID-nya saya iniin aja, saya hide atau saya undefined gitu. Karena nanti ketika dia nge-create ke si database-nya, si ID tersebut akan otomatis dibikin sama si database MongoDB-nya gitu. Nah, kalau misalkan udah saya return string aja, user created. Lanjut lagi di sini ada HTTP put buat nge-update ya, buat nge-update data. Returnnya juga sama, cuman message string aja. Di sini ada 3 parameter. Yang pertama ada param ID-nya, yang kedua user request, yang tadi 3 property itu, 6 user sama password gitu. Terus yang ketiga ada cancel token-nya. Sama yang kayak tadi di atas, get by ID. Saya validasi dulu si ID yang dipassingnya itu apakah dia valid atau tidak gitu. Nah, lanjut kalau misalkan dia valid sebagai ID-nya, saya ambil dulu si ID-nya ini ke MongoDB-nya gitu. Kalau misalkan oh nggak ada gitu, saya return not found. Nah, kalau misalkan ada, saya bikin user model buat nanti parameter ke si update user gitu. Karena update user ini kan dia butuh typing user model. Saya bikin dulu user modelnya. Karena tadi kan cuma 3 doang ya di sini. Yang user request, name, email, sama password doang. Terus saya tambahin ID, ID-nya ini based on dari
user yang kita ambil dari database gitu. Nah, di sini kenapa saya bikin tanda tanya ya? Contoh kalau misalkan ada salah satu properti di sini yang dipassing dari payload atau dari front end itu, dia itu undefined contohnya gitu. Saya akan ngambil si value defaultnya itu dari user yang kita get gitu. Kalau misalkan si payload salah satu payloadnya di sini undefined gitu. Kalau misalkan ada ya udah berarti dia ngambil dari request yang dipassing terbaru gitu, yang diupdate. Kalau misalkan nggak ada ya udah saya ambil lagi value yang ada di atas. Nah, kalau misalkan udah bikin si user modelnya, lanjut saya update deh parameternya. Yang pertama ada usernya, karena si update user ini dia cuma butuh dua parameter aja yang dibikin. Ada user modelnya sama cancel token. Nah, ngertinya oke di sini. Nge-return message. Lanjut di sini ada http delete buat nge-delete, dan resultnya juga cuman message aja sih. Ada dua parameter di sini. Yang pertama param routingnya, yang kedua cancel token. Sama juga kayak di atas, saya akan validasi dulu ya si objeknya, dan lanjut nge-get si ID-nya based on ID yang di passing dari param. Kalau misalkan nggak ada, not found. Kalau misalkan ada, saya delete user, dan dia parameternya itu ada ID sama cancel token. Paling itu aja sih teman-teman.